Dari embung inilah kita membentuk Pok Darwis, karena embung itu kan hanya sungai itu dibentuk, ada air yang menggenang sedikit tadi loh. Itu memang ini sungai memang awalnya? Sungai dulu awalnya sungai yang konon ceritanya itu banyak hantunya. Jadi, karena betul itu kan rumpun bambu semua di sekitar itu. Jadi nggak sadar sekarang Geminti pindah ke situ. Tapi nggak apa-apa, itu kan rumor, jadi kan hanya itu rumor. Itu kan hanya rumor, jadi itu bukan saya sendiri juga belum pernah melihat. Oh, belum. Hanya ketika orang itu mencari air, karena untuk mengairi pengairan itu katanya ada ini ada itu, tapi kan itu hanya orang-orang yang takut aja lah. Oh, jadi embung tadi itu memang bukan gawean. Dulunya hanya dam pembagian dari jambak kayak gitu. Kemudian dinaikkan kan, itu cuma dinaikkan sekitar 4 meter kan. Karena ada program dari kementerian itu kan ada embung, padahal itu sebenarnya nggak masuk, embung itu nggak masuk. Karena embung itu harus di tanah datar, kemudian menampung air hujan, tapi di sini nggak ada tanah yang digunakan untuk embung, nggak ada, adanya cuma itu. Akhirnya itu direkomendasi, ya nggak apa-apa ini, yang penting nanti nggak ada banjir besar, nggak ambrol gitu aja. Tapi memang air yang ada di sungai itu dulu untuk pengairan sawah juga? Sama, jadi pembagian dari 3 dam itu sama, dari dulu sama, hanya dulu itu di bawah, di pinggir bawah itu kemudian dirumpuni bambu. Ya setelah ini diprogram, bambu itu dibuang semua. Nah, pedesaan itu datang ke sini. Ketika menteri itu datang kan otomatis Pak Bupati kan juga datang ke sini. Mau tidak mau itu. Nah, setelah ini diresmikan, bagaimana ini nanti menjadi wisata. Akhirnya Pak Bupati juga memberikan dana 200 juta untuk kanan kiri itu. Kemudian karena itu dari kementerian, BRI juga datang. Kemudian kami mengajukan CSR, dapat gazebo 6. Kemudian perahu bebek 6. Yang saya operasikan cuma 2 tadi. Ya kenapa? Ya saya simpan dulu karena gratis. Kan semuanya orang kan itu masih gratis. Gratis kan 5.000. Kok orang numpak toh? Saya numpak denen kok. Gratis itu 5.000, HTM-nya 5.000 udah di dalamnya udah gratis semua. Baru setelah itu ada pengunjung kan, kita bertata COVID tahun 2019 bulan. Sampai kolab itu 4 bulan yang lalu sampai hari ini, sampai tanggal 31 kemarin itu tidak dijaga, ataupun ada orang ke situ ingin selfie yang sudah ada di situ ya keluar masuk nggak ada HTM, nggak ada apa-apa, ya monggo silahkan masuk. Ini tempat wisata gratis tapi juga nggak bersih, nggak sempat nggak dirawat 4 bulan. Terus untuk hari ini gimana? Hari ini kan kita ini tahun baru. Eventnya tahun baru. Momentum event ini kita gunakan untuk pesta rakyat. Kita sepakat bagaimana ini ada tumpeng 23
kita Karena gratiskan. tahun 2023. Nah, kan tahunnya 2023, akhirnya kita membuat tumpeng yang 23. Walaupun jumlahnya tidak 23 Pak, pengunjung sekian banyak, 23 kurang, tapi tetap namanya 23 tuh. Oh, padahal udah dikurangi dua. Yang dimakan ini tadi nggak termasuk. Oh gitu. Nah, momentum ini, harapan kami ini untuk bangkitnya New Embung Setumpeng. Tentunya di Embung Setumpeng ini akan ada parade pertanian yang juga nanti akan ada menanam pohon yang bermanfaat di lingkungan Embung Setumpeng tentunya. Jadi bagi para pengunjung, di setiap minggu kami akan selalu mengadakan event-event yang menarik bagi para pengunjung tentunya. Di siang hari ini tadi pukul 10 WIB kami menyediakan di tahun 2000 pentingnya dulur, ada rumah tani, ada pendopo tani Embung Setumpeng. Jenengan tinggal ke timur, di sana ada pertanian. Bulan pertengahan kan kemarin tuh, COVID yang PPKM sampai itu kan hampir sampai tahun 2020, 21 kan. 21. Nah, sempat viral, tapi sebelumnya sempat viral. Justru viralnya di saat COVID. Oh, kenapa? Saya nggak tahu. Karena wisata-wisata di sana ditutup KB, di sini kan di pinggiran, jadi nggak tahu.
kita kerjasama dengan pihak-pihak tertentu ya nggak apa-apa, yang penting protokol kesehatan juga ada. Dan di sini tidak ada orang yang terjangkit virus, jadi aman bagi kami. Dan itu viral hampir 1 hari itu bisa masuk untuk HTM itu kita kumpul, ada yang 4 juta, ada yang 5 juta. Sehari, minggu. Nah, bukan tiap hari, minggu, karena rata-rata orang wisata kan juga minggu nggak setiap hari. Dari awal itu kemudian terjadilah wisata mimpi yang tahun 2014. Jadi kenyataan. Nah, setelah itu katanya tidak operasional itu gimana? Ya tadi karena orang yang wisata ini adalah ekonomi kelas menengah ke bawah, karena mungkin akses, mungkin ya, promosi belum sampai ke mereka yang ada di kota mungkin loh, karena kami itu petani, SDM-nya juga mungkin ya kurang sedikit atau memang kurang banget, saya nggak tahu, ya kurang gitu aja lah. Akhirnya ketika hanya warga sekitar kan mungkin sudah sering ke situ, ya lama-lama ya ngapain situ ya. Akhirnya sampai collab itu 4 bulan yang lalu sampai hari ini, sampai tanggal 31 kemarin itu tidak dijaga, ataupun ada orang ke situ ingin selfie yang sudah ada di situ ya keluar masuk nggak ada HTM, nggak ada apa-apa, ya monggo silahkan masuk. Ini tempat wisata gratis tapi juga nggak bersih, nggak sempat nggak dirawat 4 bulan. Terus untuk hari ini gimana? Hari ini kan kita ini tahun baru. Eventnya tahun baru. Momentum event ini kita gunakan untuk pesta rakyat. Kita sepakat bagaimana ini ada tumpeng 23 kita karena gratiskan. Tahun Kan tahunnya 2023. Akhirnya kita membuat tumpeng yang 23. Walaupun jumlahnya tidak 23, Pak. Pengunjung sekian banyak, 23 kurang. Tapi tetap namanya 23 tuh. Oh, padahal udah dikurangi 2. Yang dimakan ini tadi nggak termasuk. Oh, gitu. Nah, momentum ini harapan kami ini untuk bangkitnya New Embung Setumpang. Nah, mereka kan hari ini kan kalau menurut saya meledak, ramai kunjungannya. Saya nggak mengira pengunjungnya seperti itu, saya nggak mengira. Karena kita hanya lewat ya HP-nya orang-orang kampung ya gitulah. Yo didamel untuk dibuat untuk di story dan lain sebagainya, atau di-share ke grup-grup arisan keluarga. Tapi kenyataannya sepur kelinci yang hadir 5, dan insya Allah hari ini yang dari Boyolali juga ada. Ini tadi disediakan 1 tumpeng untuk sepur kelinci dari Boyolali. Boyolali ngendi? Boyolali ngendi? Biasanya kalau Boyolali itu bagian dekat-dekat bandara. Banyak, Pak, karena komunitas sepur kelinci kami itu hampir 60 dulu waktu viral. 60 sepur kelinci. Jadi 1 hari itu pernah 26 sepur kelinci ke sini. Di sini ini alamatnya di mana? Alamatnya itu kampungnya tepatnya Ngampel. RT 7 RW 15 Desa Gentungan, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar. Yang buat Google Map-nya siapa? Saya kurang tahu, mungkin anak-anak muda ya. Jangan udah tua. Ya terserah, ini dari bapak-bapak melihat saya itu. Usianya berapa? Usia sudah 52. Oh, 52. Yo padha karo ya orang aku lagi 17 soal. Oke. Kalau yang buat Instagramnya juga siapa nggak tahu juga. Juga anak-anak muda paling. Karena kami walaupun ya masih seperti ini, tapi untuk teknologi kami itu gagap ya. Pak, apakah anak-anak muda di sini banyak? Sebenarnya banyak, tapi kami buntu komunikasi. Jadi Karang Taruna di desa kami, di dusun kami ini, kita ajak untuk maju itu masih senang, dia itu menikmati masa mudanya mungkin. Jadi ketika saya ingin bagaimana desa kita itu maju, desa ini maju, yang mau menerima apa yang saya sampaikan itu masih kecil sekali. Bahkan kampus pun ingin membentuk Taruna Tani ini masih dianggap sesuatu yang aneh dan lain sebagainya. Nah, tapi ini sudah banyak banget piagam-piagam. Ini kelompok taninya. Oh, kelompoknya. Nah, ini kelompok tani. Karena ini Embung Setumpang itu lahir karena ada kelompok tani yang tahun 2009 bergerak di bidang pertanian organik. Jadi wisata ini adalah rintisan dari kelompok tani Mulya Sari. Dulu yang punya gagasan siapa? Saya nggak tahu ya. Nah, terus kalau jenengan? Kalau gagasan mendirikan kelompok ya saya. Oh gitu.
Berarti jenengan pun digaweke patung ning kene. Loh kok masih hidup kok? Loh, tidak harus sudah mati kok. Pahlawan itu kan dulu kan kalau sudah mati, Pak. Sekarang enggak, pahlawan itu masih hidup jadi pahlawan. Lah, yang membuat siapa? Aku bingung. aku bingung. Nggih, inilah kalau saya ini kebetulan. Jadi mimpi kami tahun 2014 ini oleh Tuhan diridhoi, dan saya nggak tahu program ini sampai tahun kapan, sehingga ini menjadi suatu yang menjadikan, kalau saya dalam berpikir ini, saya akan menyambungkan orang kota dan orang desa. Bagaimana orang kota itu mengonsumsi beras atau makanan pokok itu tidak semuanya di mall. Jangan semuanya di mall atau di supermarket. Saya udah bosan juga. Sehingga harus menyambungkan antara desa dan kota. Jadi ketika jenengan ke sini bawa satu keluarga, oh ingin makan di desa. Padahal aku keluarganya tonggo. Mau budget berapa katakanlah, oke, pulang bawa Pak, oleh-oleh beras untuk 1 bulan, untuk 20 hari, katakan 5 kilo, 7 kilo. Pinter, branding. Branding ini. Kalau ingin petik segar, nanti petik sendiri kan juga ada, petik jambu sendiri kan ada di sebelah kolam renang tadi. Jadi wisata edukasi itu. Nah, makanya ini di sana ada agroedukasi. Ini Markisa. Markisa. Ini siapa yang kesini ambil, ya silakan. Mbak bayar? Enggak. Loh kok bisa? Ya free-nya 5.000 di sana. Masya Allah. Saya aku bingung ini. Bayar 5.000 bisa mengambil resource kayak gini bebas gitu? Iya bebas. Karena kita ini adalah pemberdayaan. Bagaimana orang itu banyak mencintai pertaniannya dulu. Enggak rugi nanti? Rugi tidak, itu urusan yang di sana. Oh kan. Nanti kandani ya. Ketemu kayak gini abot. Nah, tapi jenengan terus branding itu ya, organiknya itu. Organik. Apakah berasnya di sini itu punya kekhasan tersendiri? Ada yang dengan makan tadi, yang sebelah sana. Kalau yang sebelah sini kan dari warga, saya nggak tahu. Tapi kalau yang sebelah sana, ini milik kami sendiri. Kekhasannya gimana? Kekhasannya padi organik atau beras organik itu kan rendah risiko kimia. Karena petani organik itu diawasi oleh lembaga sertifikasi. Cara pemupukannya, pengobatannya, perawatannya itu harus ada standarnya. Sehingga ketika nanti di lab akan temu akan temu kandungan-kandungan yang bahaya ini muncul atau tidak. Kalau tidak berarti standar keorganikannya masih baik. Dina ini dulu sekolahnya apa Pak? Saya nggak sekolah. Loh, piye to? Ora sekolahnya kaya ngene kok piye to? SLTA saya. SLTA-nya jurusannya apa? Mesin. Orang ada hubungannya sama sekali ya. Saya di STM Satya Karya Karanganyar. Satya Karya, oh ngarepe SMK 1 itu ya? Ada yang Bajuan Bejen itu loh. Nah, kalau kemudian sekarang buka ini, hari ini kira-kira pengunjungnya sudah berapa? Ketahuan nggak? Insya Allah ketahuan, 500 insya Allah lebih untuk hari ini. Dan itu di luar prediksi kami. Kami ulang lagi, di luar prediksi kami. Karena sudah 4 bulan kita nggak ada kegiatan. Dan ketika kita lonceng makan gratis, ternyata antusias pengunjung di luar dugaan saya. Kalaupun ini mungkin masih ada nasi tumpeng, pasti yang datang siang ini masih bisa makan tumpeng bersama. Pak, di sini ada apa saja toh? Kalau di sini ada apa saja, tentunya kami itu namanya adalah wisata pertanian. Harapan kami ke depan, kalau sekarang ini apa loh? Ya tempat outbound, ada tolsa. Kalau outbound ngapain Pak biasanya? Kalau outbound ini target biasanya masih anak-anak. Oh, enggak ngapain? Bermain dulu, belajar tanam, menangkap ikan, merawat tanaman, mengenalkan dunia pertanian pada anak-anak. Toh nanti besar tidak jadi petani, enggak masalah. Tapi dia tahu pertanian. Sehingga nanti anak-anak kita ketika menjadi pejabat dan lain sebagainya, karena kecilnya sudah tahu tentang pertanian, dia akan menghargai petani. Kalau dia nanti punya kebijakan, mungkin akan diberikan masa depan. Iku jenis dokter ini, nah profesor ini. Ora kaya kowe provokator. Oke, terus setelah itu ada musola ada, jadi jangan khawatir. Terus ada toilet, ada tempat selfie ada, gazebo banyak, tolsa ada, kolam renang ada. Oh iya kolam renang itu perhatian tanda. Perahu bebek ada. Oke. Pokoknya kalau kesini sebenarnya bahagialah. Bahagia. Asalkan hutangnya nggak banyak loh. Apanya? Asalkan di rumah itu hutangnya nggak banyak. Oh. tapi kalau konsep kami, walaupun di rumah hutang banyak, di sini akan lupa.
Pantesan bintang rata bahagia. Larine kok. Oke. Nah, terus di sini ini yang punya apa istilahnya yang mendirikan ini dan sebagainya itu masyarakat sendiri? Enggak. Jadi kalau rumah tani ini inisiatif saya sendiri. Jadi dulu waktu itu saya itu pernah yang ngobrol sama istri, Mak. Kalau saya manggil istri kan, Mak, saya ingin buat rumah di kebun. Gila, kebun dikasih rumah untuk apa? Dan ketika ini saya nggak gubris istri, saya itu punya gambaran bagaimana saya itu mengajak anak muda itu paling tidak mau atau belajar bertani lah. Belajar bertani, syukur-syukur nanti mau jadi petani. Kalaupun sudah mentok nggak jadi apa-apa. Karena biasanya jadi petani kan alternatif. Nah, setelah itu kami bagaimana punya rumah. Waktu itu juga masih mimpi juga. Nanti kalau video-video saya buka ini saya heran, kenapa ini terjadi? Dan waktu itu ketika saya itu merata tanah ini, orang-orang yang tidak tahu tentang konsep saya ya, karena saya nggak cerita memang. Dan gila. Saya Nabi Nuh itu. Mau apa enggak, saya nggak mau. Ini saya rata, harapan kami ini ada rumah. Ini gini jenengan. Nah, ini tanah ini warisan bukan saya. Milik orang tua dulu. Gitu. Nah, setelah itu kami dirikan, ini masih belum ada apa-apa. Jadi tadi masyarakat itu katanya Hasim itu membuang uang di kebun. Karena gue nyelempit. Nah, gue nyelempit nggak mungkin ini ada sesuatu. Tapi waktu itu ya biarlah dia nggak tahu, mereka atau nggak tahu ya udah. Akhirnya saya bangun, kemudian kita sedikit demi sedikit kita tata kampus anak-anak mahasiswa yang dulu belajar di pertanian di kelompok taninya. Ini kan ada PKL dari SMA Munadi Ungaran juga ke sini 3 bulan. Ungaran ini sudah menjadi langganan SMK Munadi sana. Jadi setiap biasanya Januari sampai April itu di sini anak-anak siswanya itu belajar pertanian sini. Jurusan pertanian. Traktor dan lain sebagainya. UTP ya ada tadi. UTP ada, kemudian UNS, semua yang KKN ke Gentungan ini pasti salah suruh tinggal di tulisan. Ini sehingga di pohon-pohon ini ada tulisan dari para KKN yang ke sini. Mereka sinergi dengan warga juga. Jadi belajar bersama dengan warga ketika siang mau ke lahan, berkomunikasi, dialog dengan petani, enjoy. Nanti kalau hujan ke gazebo. Nama Stumpeng sendiri. Stumpeng ini dari nama sungai. Dulu sungai yang di sebelah itu ini kan kalau tanya warga sini ya Kali Tumpeng. Kali Tumpeng, dan itu ada batu di sana, nanti bisa diambil gambarnya. Ada batu, dan batu itu dulu ketika nenek moyang kita panen tahun 7 bulan 80-an kan biasanya ada ritual medil ya. Ritual medil dan batu itu pasti dikasih apa ya? Sedekah. Sedekah. Dikasih sedekah. Nah, kemudian ketika ada embung ini dikatakan apa ya? Kita ngisbah aja yang di sini karena alirannya sungai ke Sungai Tumpeng ya, embungnya Stumpeng. Kan juga kecil. Kalau itu orang datang itu embung seperti ini kan gitu. Tapi nggak masalah. Tapi yang penting pengunjung itu datang lagi aja. Pak jenengan ini kan tempatnya jeruk. Bagaimana jenengan bisa ngangkat ini menjadi orang tahu? Ya semaksimal mungkin aja. Kita hanya ikhtiar. Saya yakin Tuhan akan lagi-lagi Tuhan kami akan ya mengenalkan dan lain sebagainya. Dulu nggak terpikir, tahun 2014 itu nggak terpikir. Jadi ketika saya program di dalam kampung itu, di sini kan ada tokoh namanya tokoh Selosok Kliwon. Tokoh Selosok Kliwon itu diketua oleh Pak Kadus. Kemudian anggotanya ada Pak RW, ada Pak RT, kemudian tokoh masyarakat yang dianggap diajak maju mau, ini dijadikan anggota itu. Tahun 2014 saya sudah branding itu, tapi anggota saya sendiri tadi yang komunitas Selosok Kliwon nggak percaya, ini kok ada wisata apa kan gitu. Tapi setelah ini bisa terjawab. Berarti kan Tuhan, bukan kita. Tapi jalannya lewat sana. Nggak ngomong ngono. Takon apa? Takon apa mau? Tanya tadi apa tadi? Nanti takonnya ning nggon podcast wae. Tali. Nah, kemudian Pak, selanjutnya jenengan punya angan-angan apa?
angan-angan kami itu sebenarnya sudah saya sampaikan di depan Pak Bupati, saya sampaikan di depan anggota Dewan Kabupaten. Saya ingin punya agrowisata yang dimiliki oleh masyarakat. Saya tidak ingin mempunyai agrowisata yang dimiliki orang kaya. Ketika itu agrowisata yang dimiliki orang kaya, pedagangnya ya mereka, tidak ada pemberdayaan masyarakat tentang ekonomi. Tapi saya ingin ini agrowisata yang memiliki masyarakat petani. Jadi hamparan padi organik di Gentungan ini menjadi kawasan belajarnya tentang pertanian. Jadi nanti harapan kami, tapi ini ketika nyambung dengan desa ini mengamini, karena desa punya dana, saya yakin ini bukan hal yang sulit sebenarnya. Karena hanya menata jalur usaha tani, ngasih gazebo, kemudian merapikan sungai-sungai ini, kemudian nanti ditaburi ikan, anak-anak bermain sambil mancing, sambil nangkap ikan dan sebagainya. Kemudian gazebo-gazebo yang ada di atas-atas sungai yang sudah mungkin di beton dan lain sebagainya untuk apa ya, kuliner. Jadi nanti gazebo di tengah sawah, kulinernya di pinggir-pinggir sungai. Ketika makan pesan makan ya di tengah-tengah sawah. Gambaran saya itu asik sekali. Ini nanti akan ada setiap minggu atau memang hanya banjaan hari ini aja? Setelah ini saya nanti setiap minggu akan buka lagi. Ini bancaannya ini? Ya enggak loh. Kalau bacaan setiap minggu ya. Bukan, maksudnya dikomersilkan, dijual. Ya bisa. Nah itu maksud saya. Tapi masih kurang satu Pak. Gereh. Oke siap. Oh, bener nanti gak? Kemarin Pak Iwan juga sudah mengatakan wader. Oh lah ya. Nah. Kan gen ciri khasnya desone itu metu. Oke, gereh ya apa wader. Ini sudah kami bincang-bincang dengan teman-teman. Harus ada menu khas di Embung. Ya tetap nasinya nasi tumpeng, tapi untuk ya istilahnya untuk paket lah. Jadi satu keluarga mungkin pesan satu tumpeng atau gimana. Nek kecil berarti tumpeng mini. Ini akhirnya warga sekarang ini jadi gumbrega, terus yang stan-stan itu yang bikin warga sendiri. Stan yang di warung-warung itu, warung itu warga sendiri. Bikin sendiri. Bikin sendiri. Sesuai dengan kepemilikan tanahnya. Kan warga itu hanya karena Embung ini adalah yang tanah bebas atau tanah yang tidak bertuan, ini hanya embung dan sungai. Kolam renang sama embung itu tak bertuan, artinya itu tidak dimiliki sertifikat oleh masyarakat. Tapi kalau jalan ekspedisi dari pintu masuk sampai sini, ini milik warga yang dulu ketika ada program Embung itu saya kumpulkan bersama Pak RT, bersama Pak Lurah, bagaimana tanah jenengan itu diminta untuk jadi jalur jalan ke